Pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan instalasi source code pada project penggajian atau project payroll. Nah, di DVD saya sudah sertakan source code-nya. Jadi yang penggajian ini Anda bisa ekstrak kemudian kopikan ya. Anda bisa kopikan seluruh source code ini ke htdoc. htdoc bisa Anda pastikan di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah Anda harus melakukan restore database-nya. Jadi file database-nya itu saya simpan di sini. Kemudian silakan buka pgadmin ya, silakan buka pgadmin. Lalu kita akan buat database baru. Kita buat database baru, misalnya nama database-nya itu adalah proyek ya. Nama database-nya proyek, lalu saya save. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, nanti silakan buka database proyek, lalu kita akan restore backup database yang sudah saya sediakan. Jadi kita restore, terus di sini kita pilih filenya. Filenya itu ada di C, sum, terus htdoc, penggajian tadi ya, di penggajian, kemudian di backup db. Nah, formatnya pilih all file, nanti klik aja file ini, lalu klik select, lalu klik restore. Dan tunggu sampai proses restore-nya selesai. Nah, oke, prosesnya sudah selesai. Jadi sekarang kalau misalnya kita klik skema, kemudian public, kemudian view, kemudian di table, mana dia table. Nah, di sini sudah ada list dari database dan sampel datanya. Kalau kita cek di karyawan, Anda bisa lihat di sini ada all row. Oke, tunggu dulu. Nah, oke, data karyawannya sudah ada. Nah, itu langkah yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan konfigurasi untuk koneksinya. Ya, kita lakukan konfigurasi untuk koneksinya. Kemudian silahkan buka projectnya, file, open folder, kemudian penggajian, kita select folder, DNV, ini silahkan sesuaikan DB connection-nya pakai PGSQL, kemudian hostnya silahkan sesuaikan, portnya kalau misalnya menggunakan port default itu 5432, kemudian nama database kita tadi adalah proyek ya, saya lupa nama database punya kita tadi adalah proyek. Kemudian username dan password silahkan sesuaikan dengan settingan dari Postgre di laptop Anda. Kemudian kalau misalnya sudah, langsung kita jalankan menggunakan built-in servernya si Laravel, PHP, artisan serve. Oke, kalau misalnya sudah jalan, sekarang kita coba buka localhost port 8000. Nah, kemudian ini adalah halaman login dari si aplikasi. Kemudian emailnya itu nuris.akbar@gmail.com. Kemudian passwordnya itu adalah password ya. Jadi password biasa. Ketikan password. Kemudian kita sign in. Nah, kemudian kita sudah masuk ke halaman aplikasi payroll. Ini adalah halaman data karyawan di mana ini adalah modul data karyawan di mana di sini kita mengelola data karyawan. Termasuk kita mengedit datanya, kemudian kalau misalnya ingin lihat pola kerjanya juga bisa di sini. Kemudian kalau misalnya pengen lihat riwayat kehadirannya juga bisa di sini. Mau lihat riwayat lembur si karyawan juga ada di sini. Kemudian di sini ada lagi menu pengaturan. Nah, menu pengaturan ini untuk mengatur informasi seperti nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, email dan teleponnya apa. Karena settingan-settingan ini nanti akan kita gunakan ketika mengenerate slip gaji. Ya, jadi nama perusahaan itu dinamis. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di sini ada modul kehadiran dan lembur. Nah, perlu diperhatikan di modul kehadiran dan lembur ini ada beberapa data yang harus diisikan terlebih dahulu. Misalnya yang di kalender kerja. Nah, kalender kerja ini mengandung informasi kapan nih hari libur yang
si karyawan tersebut tidak bekerja. Jadi misalnya hari-hari besar gitu kan, Idul Fitri, libur hari kemerdekaan dan seterusnya. Kemudian ada kelompok kerja karyawan. Nah, kelompok kerja karyawan ini kita gunakan untuk melakukan grouping sekelompok karyawan berdasarkan pola kerjanya. Jadi ada grup yang produksi malam gitu ya, ada grup yang produksi malam, ada yang grup produksi pagi. Ini kasus misalnya di pabrik gitu kan. Kalau grup produksi malam dan produksi pagi kan jadwal masuknya beda gitu. Nah, di sini ada anggota, jadi kita bisa tentukan nih si dari grup produksi malam ini anggotanya siapa saja. Misalnya kita coba cari lagi si Joni, antrian pertama, tambahkan anggota. Nah, sekarang dia termasuk berarti dalam kelompok grup produksi malam. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya selain menambahkan anggota dari kelompok karyawan, kita juga bisa melihat pola kerja. Nah, kita bisa melihat pola kerja dari si karyawan. Jadi begitu di sini saya ngasih perintah misalnya untuk bulan April dari tanggal 1 sampai tanggal 5 April mereka masuk pagi atau masuk malam, karena di beberapa perusahaan itu ada yang rotasi yang shiftnya itu dirotasi. Jadi misalnya satu kelompok A dia minggu ini masuk pagi, terus minggu depan dia masuk malam. Nah, di sini kita bisa ngatur. Di sini kita bisa ngatur. Sekali atur, dia akan memberikan pola kerja karyawan ini, pola kerja kelompok karyawan ini akan memberikan jadwal kepada individu dari si karyawan. Jadi nanti makanya kita bisa lihat di karyawan ya. Kita bisa lihat di karyawan itu pola kerjanya. Nah, begitu saya atur dari tadi, saya tinggal atur si Nurus ini masuk ke dalam kelompok kerja mana. Di sana saya atur, maka nanti di sini akan muncul informasi pola kerja dari si Nurus Akbar. Jadi tanggal 4 dia harus masuk shift pagi gitu kan, shift normal pagi. Kalau misalnya nanti minggu depan mungkin dia masuk malam dan seterusnya. Itu guna dari kelompok kerja karyawan. Nah, kemudian ada lagi pola kerja karyawan. Kalau pola kerja karyawan ini untuk menentukan dia masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Data ini akan kita gunakan ketika kita memberikan value ya, ketika membuat pola kerjanya. Nah, seperti ini. Jadi, apakah shift normal pagi, shift normal malam, apakah hari libur kerja untuk Sabtu Minggu dan seterusnya, itu kita atur di pola kerja karyawan. Pola kerja karyawan ini bisa disebut juga dengan shift ya. Bukan shift juga sih. Ya, benar sih. Ya, bisa disebut dengan ya pola kerja karyawan sih jatuhnya, apakah dia libur atau tidak, apakah dia bekerja atau enggak, dan seterusnya. Kemudian ada lagi riwayat lembur. Nah, riwayat lembur ini menampilkan informasi dari si karyawan tersebut, apakah lembur atau tidak dan kapan. Kalau misalnya dia pengen lembur, ini akan dicatat oleh admin kapan dia lemburnya, dari jam berapa sampai jam berapa, terus durasi lemburnya itu berapa lama, seperti itu. Nah, di data karyawan kita sudah punya sampel data yang durasi lembur itu punya si Nurus Akbar. Nah, di sini menunjukkan bahwa dari tanggal 16 bulan 3 dia melakukan lembur sebanyak 6 jam. Nah, Mas Suris, di sini kok ada tanggal masuk dan tanggal pulang? Kenapa tanggal? Kenapa nggak jam aja? Nah, itu jawabannya adalah ada kalanya si karyawan itu melakukan lembur itu beda hari. Jadi misalnya dia masuk lembur itu jam 10 malam, terus baru pulang besok harinya itu jam 2 pagi. Itu kan beda hari. Makanya di sini kita simpan tanggal dan jamnya seperti itu. Nah, itu untuk riwayat lembur. Kemudian ini ada riwayat kehadiran untuk menampilkan informasi kehadiran. Jadi sini ada filter laporan untuk memfilter laporan kehadiran berdasarkan tanggal. Terus ini ada input manual untuk melakukan absensi secara manual. Kemudian di sini juga ada ekspor data. Misalnya saya pengen minta laporan. Kadang-kadang kita butuh laporan ya, laporan kehadiran dari tanggal 1 bulan 3 sampai tanggal 8 atau tanggal 31 bulan 3 lah. Saya ekspor data, kemudian kita akan mendapatkan riwayat kehadiran dari si karyawan dalam format Excel seperti ini. Jadi si Nurus Akbar, dia histori masuknya gimana dan seterusnya. Seperti itu.
Nah, kemudian pola kerja di sini kenapa kosong? Karena dia belum ditetapkan pola kerjanya, belum diatur, makanya sini kosong. Kalau misalnya Anda sudah tetapkan pada tanggal sekian dia harus masuknya jam berapa, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi ini nicknya, ini nama karyawannya, ini pola kerjanya, seharusnya masuk jam berapa, pulang jam berapa, di absen dia masuk jam berapa, dan di absen dia pulang jam berapa, informasinya ditampilkan di sini seperti itu. Kemudian di sini ada import. Nah, ini untuk mengimport file Excel dari kehadiran. Seperti itu untuk modul kehadiran dan lembur. Kemudian ada modul data master. Nah, di sini data master jabatan dan departemen. Nah, ini digunakan untuk digunakan untuk data karyawan, karena ketika kita input data karyawan, ini di sini ada permintaan dia dari departemen apa, jabatannya apa, seperti itu. Kemudian di sini ada gaji karyawan. Nah, di gaji karyawan di sini ada komponen gaji. Jadi misalnya kita bisa atur nanti di gaji karyawan dia akan mendapatkan komponen apa, jenisnya apakah tunjangan atau potongan. Kalau dia masuknya ke dalam tunjangan berarti nanti akan dikurangi. Kalau misalnya kalau misalnya tunjangan dia akan ditambahkan. Kalau misalnya dia masuk ke dalam kategori atau jenis potongan maka dia akan dikurangi. Terus nilainya berapa, seperti itu. Nah, sampel datanya bisa kita lihat di laporan gaji. Di sini ada 2 periode yang sudah ada datanya, itu yang 0 bulan 3, kita refresh. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, seperti itu. Di sini ada tunjangan bus, tunjangan anak, potongan hutang. Kalau misalnya kita pengen tambahkan potongan juga boleh, potongan serikat gitu ya. Nah, maka dia akan menambahkan potongan di sini. Jadi ini sifatnya dinamis. Anda juga bisa hapus misalnya, wah ini dia nggak ada ngutang misalnya, salah informasinya. Ya udah tinggal kita hapus saja. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini ada historinya, histori untuk riwayat kehadirannya. Jadi di sini ada informasi bahwa tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8 dia hadir. Tanggal 9 dan 10 dia kosong karena memang ini hari libur gitu ya. Jadwal dia hari libur. Terus di bawahnya itu ada informasi lembur. Jadi di sini tanggal 16 dan tanggal 21 dia melakukan lembur. Tanggal 16 dia melakukan lembur sebanyak 2 jam dan tanggal 21 dia melakukan lembur sebanyak 2 jam, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya memang sudah cocok, kita bisa cetak nih gajinya. Nah, sehingga dia muncul informasi seperti ini. Jadi ada gaji pokoknya, ini dari data karyawan, kita bisa setting gaji pokoknya berapa. Kemudian ada gaji pokok harian. Gaji pokok harian ini adalah gaji pokok dibagi 24 hari kerja. Kemudian ini ada gaji berdasarkan kehadiran. Nah, berdasarkan riwayat kehadiran untuk bulan 3, ya bulan 3 sampai bulan 4. Oke, ini ada salah, masih dinamis, saya perbaiki. Nah, ini dia hadir 10 kali, berarti dia dapatnya 3.333.000 sekian. Kemudian dia mendapatkan tunjangan bus sebanyak 300.000, dia mendapatkan tunjangan anak 1 juta, dia melakukan lembur ya, upah lemburnya itu berarti 8 jam. Tadi kan 6 tambah 2 ya, 8 jam, 1 jam itu 20.000, jadi 160.000 dia mendapatkan upah lembur. Nah, kemudian ini adalah kalkulasinya. Oh ya, ini potongannya di sebelah kanan ada potongan serikat 40.000. Kalau misalnya nanti kita tambahkan potongannya, jadi misalnya di sini potongan cuma 1 ya. Coba saya tambahkan potongan lagi, misalnya potongan hutang, saya tambahkan. Nah, kemudian nanti ketika kita akan cetak, Nah, ketika saya cetak, maka di sini akan muncul 2 potongannya seperti itu. Nah, kemudian total penerimaannya, dia terima berapa? Penerimaannya ini adalah total penerimaan dikurang total potongan. Total penerimaan adalah semua kalkulasi dari penerimaan. Kemudian di sini ada potongan. Kalau gaji yang terima itu adalah total penerimaan dikurang total potongan, maka muncullah sekian, seperti itu. Nah, terus itu kemudian selanjutnya adalah ada lagi script yang untuk ngirim data dari aplikasi fingerprint ke data kita. Jadi untuk jenis mesin fingerprint yang saya pakai itu yang seperti ini. Nah, jenis fingerprintnya itu mereknya Microvision, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di DVD saya juga sudah sertakan aplikasi untuk
ngirim datanya. Nah, di tutorial ini Anda bisa lihat di sini integrasi dengan fingerprint saya bahas dari mulai gimana cara instalasi softwarenya, kemudian gimana tahapan mempersiapkan sampel datanya, terus bagaimana cara mengirim data dari klien ke payroll gitu ya. Tapi sekarang saya akan praktekkan lagi. Nah, di klien saya sudah kirimkan datanya, extract here. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah, kita cut dan kita pindahkan ke htdoc juga, sum htdoc. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, sekarang kita coba jalankan, tapi sebelum kita jalankan, ini kita biarin saja. Kemudian kita akan file open yang client tadi. Nah, sebelum kita jalankan, kita akan siapkan sampel datanya terlebih dahulu. Sampel data itu bisa Anda cek di, saya lupa, database, kemudian di sheet. Nah, di sini ada sampel data kehadiran yang saya buat. Kemudian ini kan bulannya bulan 3, kita akan ganti menjadi bulan 4 aja deh. Nah, seperti ini bulan 4. Kemudian kalau misalnya sudah, kita coba buka dari terminal sekarang. Silahkan masuk ke client, kemudian kita jalankan perintah seed ya, php artisan db seed. Nah, perintah ini nantinya dia akan melakukan insert data dummy ke database-nya si fingerprint. Database-nya si fingerprint di sini dia menggunakan SQL Server ya, menggunakan SQL Server. Jadi makanya Anda lihat di konfigurasinya, di sini kita menggunakan SQL Server, kemudian hostnya apa, portnya berapa, nama database-nya apa, terus username dan passwordnya apa, itu Anda atur di sini nanti. Oke, kemudian kalau misalnya sudah, kita coba connect. Nah, kita coba connect. Kemudian ini database-nya, table. Nah, kemudian nanti datanya itu akan disimpan di tabel ras.record ini ya. Akan disimpan di tabel ras.record ini. Oke, langsung kita jalankan dulu perintahnya. Di tab yang ini php artisan db seed. Oke, dia bilang PHP artisan db seed-nya berhasil. Sekarang kita akan jalankan aplikasi ini menggunakan PHP artisan serve. Dan kita akan running dia di port 9000 ya, port 9000. Minnya 2 kali, min port 9000. Nah, kemudian sekarang kita coba buka. Oke, ini karena tadi kita close jadi mati dia. Nah, untuk ininya saya akan coba buka di Chrome. Jadi kita bedakan. Kemudian ini untuk kliennya, dan kita akan buka satu lagi cd penggajian php artisan serve. Oke, kita refresh. Nah, kita lihat, kita pastikan dulu di riwayat kehadiran untuk bulan 4 itu belum ada datanya. Oke, dari bulan 4 tanggal 1 April ya. Hari ini tanggal berapa? Hari ini ya tanggal 1 lah, nggak apa-apa. Hari kerja tanggal 1 ya. Virtual laporan. Oke, datanya masih kosong, tidak ada histori apapun. Sekarang kita akan coba kirimkan datanya itu dari ini saya close saja. Yang dari Google Chrome. Kita buka localhost, portnya tadi itu port 9000 ya. Oke, ini lo agak ngehang nih. Oke, localhost portnya port 9000, lalu kita enter.
Nanti akan muncul informasi seperti ini. Nah, kita tinggal pilih nih, kita pengen kirim data dari kapan sampai kapan. Misalnya saya pengen kirim data itu dari mulai, kenapa nggak muncul dropdownnya? Nah, misalnya saya pengen kirim data itu dari mulai 1 April ya, dari 1 April sampai 5 April. Saya klik kirim data. Oke, dia bilang log sudah berhasil terkirim. Lalu sekarang waktunya kita verifikasi, pastikan aplikasi payroll kita itu sudah menerima data kehadirannya. Jadi sekarang kalau misalnya saya pilih 2 April misalnya filter laporan, oke, Anda bisa lihat datanya sudah masuk sekarang seperti itu. Tanggal 1 terus tanggal 2 datanya sudah masuk. Kalau misalnya Anda pengen tampilkan semua, ekspor aja jadi Excel. Tinggal pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Klik ekspor data, lalu pilih open. Nah, Anda bisa lihat histori karyawannya. Kenapa di sini nggak muncul pola kerjanya? Karena untuk bulan Januari, Februari, Maret, April. Untuk bulan April kita belum set pola kerjanya. Nah, sekarang kita akan coba set pola kerja si karyawan. Nah, itu ada di modul pola kerja kelompok karyawan. Nah, seperti si Nuris itu ada di kelompok kerja malam. Jadi kita bisa set di sini ya. Kita bisa set di sini. Anda bisa lihat di sini dia si Nuris, Wahyu Safrizal, Joni Andrian, dia masuk ke kelompok grup produksi malam. Jadi sekarang kita buka dulu kelompok kerja karyawan, lalu kita set pola kerja untuk grup produksi malam. Tinggal pilih dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 5, saya pengen set mereka itu shift normal pagi ya. Mereka masuk pagi, lalu saya klik simpan. Oke, datanya sudah masuk. Sekarang coba kita lakukan ekspor data lagi di riwayat kehadiran. Klik ekspor, lalu kita pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Ekspor data lagi, kita open. Nah, Anda lihat di sini sekarang pola kerjanya itu sudah ada ya. Sudah ada jam keluar, jam masuk dan seterusnya seperti itu. Nah, begitu cara kerjanya. Jadi kalau misalnya di project saya yang dulu, aplikasi ini dideploy di VPS ya, di servernya perusahaan kita. Kemudian si aplikasi ini itu kita tanam di komputer lokalnya si perusahaan klien kita. Jadi setiap hari mereka mengirimkan log ke aplikasi perusahaan, aplikasi payroll perusahaan seperti itu. Jadi sifatnya bukan buka aplikasi bawaan fingerprint, ekspor jadi Excel, import, bukan seperti itu. Jadi mereka cukup pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, mereka kirim data, lalu data tersebut diterima oleh aplikasi fingerprint kita, aplikasi payroll kita, dan siap diolah di sini. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjabaran bagaimana dari mulai cara instalasi sampai cara menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk supportnya itu nanti Anda bisa cek ini sudah lengkap saya siapkan. Ada cara koneksi PHP SQL Server, gimana cara konfigurasinya, kemudian gimana cara melakukan setting ya. Lakukan setting agar aplikasi PHP kita bisa menggunakan database Postgre, itu lengkap saya sertakan di sini. Kemudian yang paling lengkap itu tentu ada di tutorial pembuatannya, dan kemudian di sini juga ada pembahasan lebih jauh ya, lebih detail, lebih komprehensif gimana cara menggunakan data dari mesin fingerprint tadi, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan membeli tutorial ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada masalah, jangan ragu-ragu untuk konsultasi dengan saya via WhatsApp secara privat ya. Semoga saya akan bantu jika memang saya bisa bantu. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.